Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang demokrasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Imade Kaika Jenasika, absen 11. Saya Kade Agus Mahartana, absen 19. Saya Niputa Arika Maheswari, absen 28. Saya Ida Yunaya Potrika, absen 17. Sejarah demokrasi di Indonesia. Mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia pada tahun 2012 yang ditulis oleh Nadriu. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda. Dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta, yang kelak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan melalui gerakan-gerakan kemerdekaan mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jenis-jenis demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase. 1. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus melaksanakan demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlemen. Pada kurun pemberlakuan UUD Saris 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian dan menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang, karena pada umumnya rakyat menolak RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUD-S 1950. Pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituental. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, pemustaan kekuasaan di tangan presiden. Terjadi pemustaan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau G30 SPKI, yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Penyimpangan tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. Dan yang Jenis demokrasi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Dalam demokrasi Pancasila,
Musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan, karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Kedua, mengutamakan keselaratan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, ada demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR sampai MPR hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Bergulirnya reformasi diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Suksesnya atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal sebagai berikut. 1. Komposisi elit politik. 2. Desain institusi politik. 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. 4. Peran civil society, yaitu masyarakat madani, untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. 1. Pengakuan hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan atau yang disebut trias politika. Ketiga, pemerintahan menurut hukum. 4. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. 6. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. 7. Kebebasan mengemukakan pendapat. 8. Kebebasan berserikat dan berposisi. 9. Pendidikan politik atau kewarganegaraan, atau yang disebut civil education. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintah yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi Pancasila. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 karya Titik Triwulan, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi sudah ada sejak zaman penjajahan
adalah sistem yang diberlakukan di zaman tersebut. Lalu ada 7 prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis agar pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Selain prinsip demokrasi, terdapat juga jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Jenis demokrasi yang kedua adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, yaitu pada masa ini pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Seperti wujud nyatanya yang ada di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang berjalan secara demokratis, dan setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekian presentasi dari saya. Sekian video presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.